Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini anak-anak sekalian berjumpa kembali dengan Ustaz Bukit untuk melanjutkan pembelajaran di semester 2 ini, pendidikan al-Islam aspek Al-Quran. Apa kabar anak sekalian? Semoga sehat selalu, jaga jarak di manapun berada dan selalu bermasker apabila di luar rumah, jaga kesehatan baik-baik, ya, selalu gembira dan meningkatkan daya imun kita dengan selalu makan makanan yang sehat dan berolahraga. Terima kasih anak sekalian, sudah beberapa waktu yang lalu sebelum kita masuk di semester 2 ini, setelah kita mulai pembelajaran di semester 1 kelas 4 ini, maka kita lanjutkan pada semester 2 ini masih dengan daring, ya, masih dengan daring. Mudah-mudahan wabah COVID-19 segera juga berlalu, kita juga bisa segera tatap muka, bertemu, belajar di sekolah di SD Muhammadiyah 2 Bojonegoro. Baik anak sekalian, untuk mempersingkat waktu, silahkan anak-anak untuk mempersiapkan buku paket materi pembelajaran kali ini adalah pendidikan al-Islam aspek Al-Quran, ya. Kita mulai pada halaman 130, ya, 130. Kali ini adalah surat Ad-Duha. Silakan anak-anak bisa dibuka buku paketnya dan alat tulisnya disiapkan di halaman 130. Dan Ustadz siapkan materi berikut ini, bisa anak-anak simak dengan baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran ke-6 surat Ad-Duha. Pertama kita akan membaca karena ada semacam motivasi kepada kita bahwa membaca Al-Quran itu adalah banyak sekali manfaatnya, diantaranya sebagai obat jasmani dan rohani, sebagai obat jasmani dan rohani bagi kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 82, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yuridu zalimina illa khasar. Dan kami turunkan dari Al-Quran itu sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang zalim selain kerugian. Jadi anak sekalian, kita bersyukur sebagai orang yang beriman dengan diturunkannya Al-Quran itu sebagai rahmat dan penawar bagi kita, sebagai obat bagi kita, karena bagi orang zalim, orang kafir itu, dengan turunnya Al-Quran itu bagi mereka adalah tidak lain selain kerugian, yaitu selalu merasa rugi karena tidak bisa mengikuti petunjuk Al-Quran. Baik, karena kita lanjutkan untuk kita baca pertama ini surat Ad-Duha, dibuka ya di bukunya masing-masing atau di Al-Qurannya. Kita mulai dengan bacaan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal laili idza saja. Ma waddaka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa.
ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث Sadaqallahul Azim. Kita bisa mencoba anak-anak sekalian setelah belajar membaca surat Ad-Duha ini, mana bacaan yang masih dirasa kita belum lancar, maka latihlah diri kita untuk membaca berulang-ulang supaya membacanya lancar, membacanya dengan bacaan yang fasih, ya, tajwidnya, huruf-hurufnya, harokat-harokatnya diteliti dan dibaca dengan baik, ya. Kemudian kita coba mana yang sudah lancar pada ayat 1 sampai 11 surat Ad-Duha ini dan mana yang kita beri tanda centang. Apabila kurang lancar surat Ad-Duha ini, jangan termasuk yang belum lancar. 1 sampai 11 masing-masing. Syukur-syukur kalau sudah lancar semuanya, berarti anak bisa memberi tanda tentang pada ayat 1 sampai 11 ini. Tampil membaca surat Ad-Duha sebagaimana pada halaman 130. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Kita baca dengan sekaligus terjemahannya di masing-masing ayat 1 sampai 11 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha, demi waktu matahari sepenggalahan naik. Walaili idza sajah, dan demi malam apabila telah sunyi atau gelap. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang, atau permulaan ini. Yang kelima, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha, dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu. Wa wajadaka dhallan fahada, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang berkekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Wa ammal yatima fala taqhar, sebab itu terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Wa masaila fala tanhar, dan terhadap orang-orang yang minta-minta janganlah kamu menghardiknya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu siarkan. Jadi kalau kita mendapatkan anugerah dari Allah, nikmat dari Allah, maka supaya sanak kerabat dan detolan tetangga kita kasih tahu bahwa ini adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rasa syukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah anak sekalian, bisa diulang secara mandiri membaca ayat dan artinya di dalam surat Ad-Duha ini. Ayo kita lanjutkan untuk memahami beberapa kata dari masing-masing. Ada kata Ad-Duha
artinya adalah waktu duha saja adalah telah sunyi Marudo, maka kamu jadi puas. Fa'awa, lalu dia melindungi, ya roh lebih baik. Jadi di dalam kosakatanya ada 5 macam kosakata: duha, saja, ardo, dan fa'awa, serta ya. Baik, kita lihat di buku kita masing-masing, di buku Pakan dan Anak halaman 132 sampai 133 ini tentang isi kandungan surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha terdiri dari 11 ayat, dari ayat 1 sampai ayat 11 ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits adalah ayat terakhir. Kemudian surat ini memiliki urutan yang ke-93. Surat Ad-Duha itu 93 yang diturunkan sesudah surat Al-Fajr. Jadi sebelum Ad-Duha ini diturunkan, Allah menurunkan surat Al-Fajr. Dan arti daripada ayat pertama, wadduha, waktu matahari sepenggalahan naik. Di Ad-Duha itu waktu duha, itu sholat duha. Dalam ayat ini ya dinamai Ad-Duha karena diambil dari ayat pertama, itu dari ayat 1 wadduha ya. Sebab-sebab turunnya surat Ad-Duha ini dikisahkan bahwa satu saat Nabi Muhammad SAW merasa kurang enak badan, dan kebetulan beliau di 1 atau 2 malam tidak melaksanakan sholat lail, sehingga ada hal ini diketahui oleh salah seorang perempuan, dan perempuan itu berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi, bukankah ya, sekarang ini engkau sudah ditinggalkan malaikat Jibril, ditinggalkan Tuhanmu, dengan bukti engkau sekarang tidak melaksanakan sholat malam. Dengan meninggalkan ibadah itu berarti engkau telah ditinggalkan Tuhanmu ya. Maka dari ucapan seseorang perempuan ini turunlah ayat 1 sampai 3 ini dari surat Ad-Duha, wadduha walaili idza saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Kemudian Allah tidaklah meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Buktinya apa Allah tidak meninggalkan Nabi? Coba kita bisa telusuri, kita bisa baca riwayat Nabi Muhammad itu. Meskipun beliau lahir ketika yatim, tapi Nabi berturut-turut ya, secara berurutan. Sepeninggal Nabi oleh ibunya, kemudian diasuh oleh kakeknya. Sepeninggal kakeknya, Nabi Muhammad diasuh dan dibesarkan oleh pamannya yang namanya Ali bin Abi Thalib. Bahkan ketika dalam mendampingi dakwah Nabi Muhammad SAW didukung dan dibantu dan jadikan Siti Khadijah sebagai pendamping dan istri sebagai pendukung dakwah Nabi Muhammad SAW, dan pamannya Abu Thalib juga mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW. Bukankah itu sebagai suatu bukti bahwa Allah selama ini tidak meninggalkan Nabi Muhammad SAW, dengan Nabi Muhammad selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, cerita yang demikian ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya Nabi Muhammad itu selalu bersyukur kepada Allah ya. Dan sebagai rasa syukur nikmat kepada Allah itu dengan untuk selalu rajin berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, berikutnya adalah kita bisa memberikan tabel hafalan ini kepada setiap anak untuk bisa menghafal surat Ad-Duha. Mana yang sudah lancar dan hafal pada ayat 1 sampai 11 ini, dan mana ayat yang belum hafal pada ayat 1 sampai 11 ini, bisa anak-anak ya menghafal di hadapan kakak, saudara atau orang tua, kemudian minta tanda tangan di buku paketnya itu ya, bisa dengan
satu persatu atau keseluruhan untuk mengukur tingkat kehafalannya anak-anak pada surat Ad-Duha ini. Ya, tabelnya bisa kita lihat pada halaman 133 ya, 133. Baiklah anak sekalian, sesudah kita pahami isi kandungan, kemudian kita sudah hafalkan surat Ad-Duha ini, maka lanjutkanlah dengan bagaimana kita bisa lancar menyalin surat Ad-Duha ini, ayat terutama pada ayat 1 sampai 5 di buku paketnya ini 135. Ini 1 sampai 5 menyalin, melengkapi ya pada ayat 1 sampai 5. Kemudian kalau sudah lancar menulis melengkapi ayat 1 sampai 5, silakan dilanjutkan di buku tulis, bisa ayat 6 sampai 11 dengan bagus, dengan urutan huruf-hurufnya ya, jajar harokatnya dan lain sebagainya di buku paket, di buku tulisnya masing-masing ya, dengan melihat teks asli dari ayat per ayat di dalam surat Ad-Duha ini. Rekan-rekan sekalian, saya kira cukup untuk pembelajaran materi ya, Quran surat Ad-Duha. Nah, bisa belajar atau berlatih ya, sesuai dengan waktu yang tersedia ini. Sebelum bulan pelajaran lain dimulai, maka selamat belajar dan Ustadz ucapkan terima kasih ya. Nasrul minallah, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.